Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudara, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat di dalam hadis, ya, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Haditsun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis yang disepakati kesahihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal. Ya, namanya adalah Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman untuk menjadi hakim, untuk menjadi qadhi, untuk menjadi muallim, sebagai pengajar, dai, pendakwah di negeri itu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muadz untuk disampaikan ke orang-orang Yaman, dan ya, pesan-pesan itu juga berlaku buat kita. Apa kata Nabi? Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Muadz, engkau akan mendatangi suatu kaum yang notabene adalah ahlul kitab. Kalau enggak agamanya Yahudi, Nasrani. Kata Nabi, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau seandainya engkau ada di tengah-tengah mereka, engkau bersama mereka, yang pertama tugas Muadz adalah sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, tanamkan ke dalam hati sanubari mereka bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku Muhammad adalah utusannya. Itu nomor satu, syahadat. Insya Allah kita semuanya bersyahadat, ya. Yang kedua, kata Nabi, wa inhum ata'u laka bidzalik. Wahai Muadz, kalau seandainya orang-orang Yaman itu mentaati kamu, mereka pengen bersyahadat, mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku Muhammad adalah utusannya, ya. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Wahai Muadz, sampaikan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Dan pesannya ini juga untuk kita. Makanya ini salah satu dalil, teman-teman sekalian, ya. Hadza dalil min adillati wujub salat, wujub as-salawat, wujub as-salah. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya salat 5 waktu. Banyak sekali, tapi ini salah satu dalilnya. Yang kedua, masalah salat 5 waktu, teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, hadis ini bersumber daripada Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Al-As. Rasul suatu saat adalah dzakaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-salata yauman baina ashabihi, mengajarkan atau berbicara tentang salat di hadapan para sahabatnya, ya, salat 5 waktu yang wajib. Kata Nabi, man hafadha 'alaiha
kanat ya, man hafadha 'alaiha kanat nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga 5 waktu, maka 5 waktu itu kata Nabi adalah cahaya buat yang menjaganya dan sebuah tanda bukti kesalehannya, ketaatannya kepada Allah, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan bagi dia pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu itu, ditinggalkannya 5 waktu itu dengan kesadarannya, dengan kesengajaannya, sementara nikmat-nikmat Allah selalu tercurah buat dia. Ya, man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Tidak ada cahaya baginya di hari kiamat, tidak ada ya, tanda-tanda ketaatan, kesalehan, ketakwaan bagi dia, wala najah, enggak ada keselamatan. Wa husyira yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga 5 waktu itu akan dikumpulkan, perhatiin teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Orang yang tidak menjaga 5 waktu itu, ditinggalkannya dengan kesadarannya, sementara nikmat-nikmat Allah selalu dia telan, selalu dia nikmati, akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Entah kalau kita ibarat kata mah kagak jaga 5 waktu ini, maka ntar kita di akhirat, kata Nabi, akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kita tahu siapa itu Fir'aun. Bahkan orang yang paling buruk di dunia itu Fir'aun. Beliau bahkan menyatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian. Menganggap dia Tuhan. Dia adalah seorang raja ketika itu. Pada zaman Nabi Musa. Haman itu adalah wazir, menteri, ya, pejabatnya Fir'aun. Tapi juga dia adalah termasuk ya, orang yang kurang ajar terhadap Nabi Musa. Berusaha untuk memadamkan cahaya dakwah Nabi Musa. Wa Qarun adalah orang kaya, tetapi digunakan hartanya dalam rangka untuk keburukan, dalam rangka untuk gitulah, yang buruk. Kita tahu bahwasan dia adalah ditenggelamkan dia dan hartanya di bumi. Wa khasafna, gitulah. Wa Ubay bin Khalaf, dan orang yang tidak menjaga 5 waktu akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Itu saudara kandung daripada Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal itu disiksa sama Bilal punya apa namanya tuan yang namanya Umayyah ibn Khalaf. Ini termasuk yang menyiksa Bilal. Ya, Ubay bin Khalaf. Bahkan termasuk yang kurang ajar kepada Nabi. Termasuk yang berusaha untuk mematikan Islam, menghentikan dakwah Islam dengan berbagai cara. Jadi antara kita dikumpulin sama orang-orang yang begini. Inilah salah satu dalil. Ya, hadza dalilun min al-adillati lati tanus ala wujubi as-salawat al-khams. Salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya 5 waktu. Banyak sekali. Tapi kadang-kadang teman-teman kita kalau ditekan begitu jadi ogah gitu ya. Ini kewajiban kita. Ya. Jadi biasanya orang itu kalau semakin ditekan makin ogah. Tetapi saya ingin cari apa ibarat kata Maya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 5 waktu itu jadikanlah dia sebagai kebutuhan kita, teman-teman sekalian. Jangan jadikan sebagai kewajiban. Emang itu kewajiban buat kita. Itu hak Tuhan untuk mewajibkan kita sesuatu. Tetapi kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin memerintahkan kita sesuatu, pasti banyak maslahat-maslahat buat kita. Pasti banyak kebaikan-kebaikan buat kita. Itu pasti. Dan Allah nggak mungkin melarang kita sesuatu. Pasti di dalam perkara yang dilarang itu banyak mudarat. Perkara-perkara yang menghancurkan kita, membinasakan kita. Allah sayang, makanya dilarang itu. 5 waktu itu, coba garis bawahi. 5 waktu itu bukan hanya memiliki dimensi akhirat.
Maksudnya, ya kalau orang dimensi akhirat bukan hanya punya keuntungan akhirat. Insya Allah orang yang 5 waktu yang rajin, apalagi di masjid, dibahagiakan oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya di akhir nanti. Itu adalah keuntungan akhirat. Akan tetapi para teman sekalian, 5 waktu juga punya dimensi dunia. Dimensi dunia. Kehidupan kita 5 waktu juga sangat punya peran yang sangat penting untuk menata kehidupan kita di dunia. Untuk merapikan perkara-perkara yang amburadul, untuk merapikan perkara-perkara yang gak rapih. Ya. Jadi banyak keuntungan-keuntungan bagi kehidupan kita, ya, bagi perkara-perkara kita yang duniawi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, ada hadis ya, bunyinya awalnya at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Tapi bukan ini yang saya bahas. Rasul menyatakan dalam hadis itu, ya, hadisnya nggak panjang sih, tapi ada 2 kata bahkan. Tetapi itu sangat luar biasa sekali bagi orang yang hidupnya hancur-hancuran. Dia nggak bisa melangkah, langkahnya itu adalah terhenti, ikhtiarnya mentok, kiri kanan nggak ada yang bisa nolong, menjerit. Dia nggak bisa melakukan sesuatu. Ini luar biasa. Sholat ini adalah salah satu solusinya yang sangat ampuh, teman-teman sekalian. Coba dah. Kata Nabi dalam hadis itu, wassalatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Berarti kalau misalnya kita adalah dalam keadaan hancur, dalam keadaan kita adalah nggak tahu mesti apa. Kalau kita ibarat kata ngerapin sholat kita, apalagi di masjid, setiap azan atau bahkan sebelum azan kita datang ke masjid, Masya Allah. Itu Masya Allah itu. Kata Nabi, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Berarti ketika kita adalah merapikan salat kita, apalagi ditambah dengan sunnah-sunnah, berarti kita sedang mencahayakan, menerangi kehidupan kita yang sedang gelap. Kita sedang kita sedang membuka tali yang ada di kaki kita. Dengan itu kaki kita nggak bisa melangkah. Kita sedang membersihkan hati kita yang sedang gelisah, yang sedang nggak karuan. Kita sedang mencuci pikiran kita yang mumet dan sebagainya, teman-teman sekalian. Nabi menyatakan as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Di dalam kehidupan ini, bagi kita yang merasakan gelapnya kehidupan, gak mesti bagaimana, salat itu merupakan pelita bagi kita. Makanya Nabi SAW, teman-teman sekalian, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, haditsun sahih. Hadis kalau diuraikan oleh Al-Imam Bukhari udah pasti sahih. Itu sepakat gitu para ahli hadis. Rasul menyatakan, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun fuza ila shalah. Rasul itu kalau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain, ketika udah mumet pikiran beliau, ketika beliau adalah jadi ikhtiar beliau adalah udah nggak berfungsi, udah mati, fuzia ila shalah. Rasul langsung sholat. Kan Rasulullah SAW teladan kita sangat paham sekali. Ketika kita udah nggak bisa melangkah dalam hidup, apa yang kita lakukan adalah fail, adalah gagal, maka hanya Allah lah sang pemberi hidup, sang sumber daripada inspirasi, ilham. Hanya Allah lah yang mampu memberikan itu semua, teman-teman sekalian. Kemudian apalagi bukti kalau seandainya sholat itu adalah cahaya, kata Nabi. Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Rasul menyatakan karena Nabi SAW, idza hazabu amrun qala arihna bis salati ya Bilal. Rasul kalau lagi capeknya luar biasa, mumet dalam hidup ini, Rasul berkata, ya Bilal, hibur kami dengan salat. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Salat itu bukan hanya punya dimensi akhirat, bukan hanya punya keuntungan akhirat, tetapi bagi kita dunia, salat itu adalah merupakan lentera, cahaya
bagi kegelapan-kegelapan yang kita alami dalam dunia ini, teman-teman sekalian. Baik, mungkin ini sajalah ya yang bisa saya sampaikan. Itulah Masya Allah, salat itu memang luar biasa sekali. Ya, apalagi kalau misalnya ya kita dalam keadaan hidup itu gelap, coba ke masjid coba. Ya, sholat mah sama aja di masjid sama di rumah, nggak sama teman-teman sekalian, nggak sama, sama sekali nggak sama. Kalau kita baca para ulama hadis riwayat nggak sama. Orang yang melakukan sholat di rumah di masjid atau di musola berjamaah, Rasulullah sedikit ya saya singgung. Rasul menyatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadh bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ulama mentafsirkan 27 derajat begini. Ada yang menyatakan kamu dikasih duit mau dikasih 1 juta atau 28 juta. Kamu mau dikasih duit 2 juta atau ya atau 54 juta. Ya kia, begitu. Jauh sekali tafsirannya. Ada ulama menyatakan bahwasannya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 20 derajat. Artinya adalah, contoh gini, ntar ketika al-mizan, fi mizan al-a'mal, ketika misalnya amal-amal kita ditimbang, ini satu kita sebelah kanan saya sholat jamaah sekali subuh. Ini 26 kali. Ini yang ini berjamaah sekali, ini 26 kali sendirian. Ini menang secara entar timbangan. Sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Coba dah, bagi kita yang mengalami kegelapan-kegelapan dalam hidup, coba terangi dengan kita melangkah ke masjid. Kalau kita malu, kita naik motor lah. Pakaiannya kalau misalnya malu pakai koko, pakai biasa lah. Gitu ya. Yang penting cobalah. Insya Allah kita akan menemukan keajaiban-keajaiban kalau kita pengen memaksa diri kita untuk melangkah ke masjid. Males, harus dipaksa teman-teman sekalian, harus dipaksa. Sebab ya kalau kita bicara soal ancaman, coba garis bawahi, kalau kita nggak paksa 5 waktu itu, maka kita akan mati dalam keadaan konyol. Saya ulangi, kalau kita nggak paksa 5 waktu itu, kita akan mati dalam keadaan konyol, mati dalam keadaan su'ul khotimah, menderita selama-lamanya teman-teman sekalian. Menderita. Kalau selama-selamanya enggak ya, selama kita adalah bertauhid. Akan tetapi penderitaan itu adalah lama sekali. Penderitaan itu bukan sementara. Sebab yang namanya sholat ini luar biasa sekali, Masya Allah. Ya. Dan kalau seandainya ada pepatah yang menyatakan, bukan ada pepatah, ulama ya. Al-Imam. Jadi ada misalnya saya pernah baca itu dalam Surat At-Taubah. Allah menyatakan wa karihallahum bi'athahum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang, ketika Allah memerintahkan berjihad ketika itu, ada orang yang imannya kuat, ada orang imannya tengah-tengah, ada orang yang imannya lemah. Termasuk ketika itu kan di Madinah itu kan ada 3 kelompok, ada orang yang beriman karena sekali sama Nabi, ada orang Yahudi sama orang munafik. Orang munafik ini kan bahasa dia memperlihatkan Islam. Jadi ketika jihad itu turun, waduh, berat sekali. Kita memperlihatkan Islam kepada Muhammad dan para sahabatnya karena kita adalah orang kecil di sini, maksudnya minoritas. Bagi orang munafik jihad itu berat sekali karena mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan segalanya untuk Islam, darahnya. Tetapi Allah menyatakan, tetapi jihad ini proyek besar. Sebentar ya, ini ada kaitannya. Jihad ini proyek besar. Kalau misalnya orang adalah mati dalam jihad, pasti surga, syahid. Ya, ke surga kalau mati, dunia dia dapat ghanimah, misalnya harta rampasan, keuntungan dunia. Nikmatnya luar biasa. Tapi bagi orang munafik berat sekali ini. Maka Allah mengatakan, karihallahum bi'athahum.
Allah benci orang-orang munafik itu keluar untuk berjihad. Kenapa? Kalau mereka berjihad dan ikhlas, beruntung. Karena mereka munafik, Allah nggak pengen. Makanya Al-Imam, ulama mutaakhirin daripada Saudi yang bernama Syekh Utsaimin, beliau menyatakan bahwasanya idza ra'aita nafsaka mutakasilan 'anit ta'ah aw syaka an kariyallahu ta'atak. Teman-teman, kata beliau, coba renungi. Kalau seandainya engkau melihat diri kamu adalah malas-malasan untuk taat kepada Tuhanmu, untuk taat kepada Rabbmu, jangan-jangan Allah udah gedek banget sama kamu. Sampai-sampai Allah tuh nggak milih kamu untuk taat. Gitu. Allah nggak milih kamu untuk melaksanakan Allah nggak memilih kamu termasuk orang-orang yang melakukan 5 waktu. Allah nggak memilih kamu untuk termasuk orang-orang yang ada di masjid gitu. Ketika sholat dilaksanakan. Kalau kita melihat bosan diri kita adalah malas-malasan, banyakin istighfar, minta kepada Allah. Sama Allah jangan minta dunia mulu. Ya sama dunia kita minta sama dia. Akan tetapi kan dunia itu kan sifatnya fana, hancur. Apa yang kita makan adalah keluar jadi kotoran. Apa yang kita gunakan akan jadi topo. Apapun yang kita lihat adalah akan hancur di dunia ini. Karena dunia ini sifatnya adalah mortal. Sifatnya adalah fana. Bukan immortal, bukan bakin, bukan baqa. Cobalah teman-teman, kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya, kata Nabi Ibrahim aja, Nabi, Masya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku, wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan aku ini Nabi. Dan termasuk top 5 Nabi. Nabi terbaik, termasuk Nabi terbaik. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat, termasuk keluargaku. Nabi itu minta sama Allah supaya dijadikan orang yang selalu menjaga sholatnya. Itu Nabi. Lah kita siapa? Rasul bukan, Nabi bukan, dosa banyak. Gitulah teman-teman. Ya mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada faedahnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.